Sebenarnya kalau untuk rizki atau untuk kesempatan itu sebenarnya kalau kita mau bergerak itu kita pasti bisa. Sebenarnya ulet, kuncinya ulet sebenarnya. Pasti kalau kayak seperti kita berdagang pun ada naik turunnya dokter. Iya, Jadi kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Mila dari Nukleus Podcast RSNU Tuban, ngobrol santai dan maknyus. Oke, kali ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah seorang tenaga kesehatan yang juga seorang wira swasta. Jadi kebanyakan dari teman-teman kami sesama tenaga kesehatan itu tidak hanya bekerja di bidang kesehatan saja. Jadi tidak hanya melayani pasien, banyak juga yang punya usaha sampingan. Mungkin ada yang masih terkait dengan kesehatan, misalnya punya klinik atau ada yang punya apotek, bahkan ada yang sama sekali tidak ada hubungannya, misalnya kayak jadi pengusaha peternak ayam, ada juga yang berjualan pakaian dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya ini adalah seorang wanita yang tinggalnya di Tuban. Beliau ini mungkin cukup terkenal dengan usaha bisnisnya yang mungkin dirintis dari dirinya sendiri, yaitu Mbak Fitroh Mahyub Aini. Kita berikan aplaus yang meriah. terima kasih Dr. Mila. Oke, Mbak Fitroh, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dokter. Oke. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Moga-moga kita dan keluarga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, nggih. Amin, amin. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sama penonton setia RSNU Tuban. Nama saya Fitroh. Lengkapnya banyak banget, Fitroh Mahyub Aini, kita aja disingkatnya. Saya dulu dari perawat, awal mulanya dari perawat, kemudian melanjutkan sekolah lagi, kemudian saya resign dari rumah sakit di Surabaya, kemudian saya sebenarnya tidak berpikir untuk berbisnis sebenarnya. Jadi awal mulanya untuk berbisnis itu karena mencari kesibukan. Untuk tujuan awalnya saya keluar memang untuk membesarkan anak-anak. Awal mulanya, kemudian tidak terbersit untuk berbisnis sampai saat ini. Sampai sudah dijalani bertahun-tahun gitu ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman warga RSNU Tuban wajahnya itu tidak asing ya. Mungkin sering lihat Mbak Fitroh di RSNU. Jadi Mbak Fitroh ini salah satu sahabat RSNU Tuban, di mana beliau ini salah satu mungkin keluarga pasien yang loyal gitu ya, sering banget berkunjung di RSNU Tuban. Ya, biasanya Mbak Fitroh sendiri sering berkunjung ke RSNU Tuban itu ngantar siapa sih? Ngantar, saya kan punya 2 orang tua, maksudnya dari suami sama orang tua saya sendiri. Memang sudah sepuh dokter, jadi memang sudah butuh untuk treatment perawatan. Untuk saat ini yang sering saya kunjungi dokter jantung, dokter dalam, kemudian fisioterapi, sama gigi. Oh, ke poli gigi juga ya? Nah, jadi yang sering saya kunjungi 4 klinik tersebut. Jadi hampir setiap minggu saya berkunjung ke rumah sakit. Oke, kalau tadi kan kita bahas sekilas nih soal backgroundnya Mbak Fitroh yang senang banget nih berkunjung ke RSNU Tuban. Iya. Kita bahas sedikit lah tentang bisnisnya Mbak Fitroh. Jadi Mbak Fitroh ini kan punya baby shop nih dengan Cairo Baby Shop. Mungkin teman-teman warga Tuban dan sekitarnya sudah sangat familiar dengan Cairo Baby Shop. Mungkin kalau yang ditawarkan di Cairo Baby Shop itu ada apa aja sih Mbak Fitroh? Untuk awalnya bergeraknya di bidang baju anak saja. Awal merintis itu memang kenapa namanya Cairo Baby Shop, memang awal baju anak-anak saja. Tapi berjalannya waktu dengan usia anak-anak saya akhirnya ngikuti dokter. Oh gitu ya. Mengikuti kebutuhan anak-anak gitu ya. Ya, akhirnya juga sekarang merambah untuk baju dewasa juga. Oh gitu. Berarti
selama ini berjalannya awalnya dari kebutuhan anak-anak baju-baju seperti itu. Betul. Sekarang sampai baju dewasa. Baju dewasa sama kebutuhan untuk seperti tilik bayi. Jadi perlengkapan untuk yang kasih kado ulang tahun atau untuk yang baju bayi untuk setelah melahirkan. Oh iya. Jadi mereka kan biasanya tilik ya, yang tilik untuk bayinya. Melihat berkunjung ke keluarga itu yang baru melahirkan. Banyak gitu pilihan ya? baju-baju anak-anaknya, dokter. Oh gitu. Kalau dari Cairo Baby Shop sendiri, yang paling banyak, misalnya kayak penjualannya paling banyak, itu dari apa? Dari baju anak-anak sendiri. Yang gitu yang ya? paling banyak memang baju anak. Untuk baju dewasanya, kita biasanya menyediakan kaos harian. Jadi kaos bapak-bapak. Nah itu cuman yang casual, lebih banyak yang casual seperti yang hari-hari dipakai. Jadi yang sering sering ganti istilahnya gitu. Nah, untuk brandednya sendiri kan kita biasanya pakai barang-barang yang branded matahari gitu, dokter. Oh gitu. Ya contoh Osela, Cole, Nevada. Jadi barang ori yang matahari jual itu insya Allah di Cairo juga kita sediakan. Gitu ya? Oke. Jadi buat warga Tuban yang ingin sekali berbelanja misalnya ke Matahari, tapi pertimbangan Matahari itu jauh, bisa langsung belanja aja di Cairo Baby Shop ya. Kalau di Cairo Baby Shop sendiri itu Mbak, itu outletnya itu di mana sih? Atau juga melayani pesanan kayak online seperti sekarang itu kan banyak lewat Shopee atau Tokopedia seperti itu. Iya, untuk saat ini dokter kita cukup untuk grup itu ada grup WA untuk yang reseller sama customer online itu, tapi yang paling banyak memang customer offline. Jadi yang datang langsung ke sana itu yang paling banyak. Iya. Dan biasanya teman-teman yang sudah pernah belanja dan sudah tahu kualitasnya itu kita menerima lewat WA. Biasanya budget sekian minta dibikinkan bingkisan gitu, biasanya yang sering karena udah tahu kualitasnya, dokter. Jadi sudah paham lah kalau harga sekian, jadi udah bisa mereng-reng lah. Oh kalau harga sekian biasanya kualitasnya seperti ini, biasanya gitu. Teman-teman rumah sakit juga banyak yang kesana. Oh gitu ya. Mungkin jangan lupa nih teman-teman, misalnya mau ada temennya atau keluarganya habis melahirkan atau mungkin ulang tahun, bisa nih cari hadiahnya di Cairo Baby Shop ya. Awal mulanya memilih bisnis di Cairo Baby Shop itu merintisnya bisa diceritakan enggak Mbak Fitro? Untuk awalnya memang anak-anak kan waktu itu masih kecil, dokter. Jadi saya berpikiran kenapa baju anak-anak, karena memang untuk anak-anak saya sendiri sebenarnya. Oh gitu ya. Kemudian berpikir untuk berbisnis ketika ada teman-teman sesama wali murid tanya beli di mana, kok barangnya bagus. Nah, awalnya dari sana. Jadi ketika saya beli seri, kemudian teman-teman nitip dong gitu. Itu awal mulanya dari sana. Berarti bukan soal kesengajaan memang ingin punya bisnis seperti itu enggak ya? Benar-benar enggak berencana untuk berbisnis memang waktu itu. Jadi kan outletnya nih kalau kita bilang di rumah ya, dok ya. Oh di rumah. Ya betul, di rumah. Jadi memang sengaja enggak buka outlet di luar karena memang sengaja bisa membesarkan anak tanpa harus meninggalkan rumah sebenarnya gitu. Jadi bisa lebih santai. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih lokasinya Cairo Baby Shop itu di mana, mungkin bisa dikasih tahu di sini. Jadi teman-teman kalau ada yang mau belanja mungkin belum jadi member nih, mungkin bisa berkunjung ke Cairo Baby Shop. Ya sebenarnya pusat kota ya, dok, termasuk pusat kota ya, Perbon. Jadi kita ikut kecamatan Tuban, untuk kelurahannya sendiri ikut Perbon. Untuk arah rumahnya sendiri atau outletnya sendiri itu kita deket di Patung Kuda itu. Jadi kan memang senternya Tuban kan Patung Kuda itu. Jadi di situ kan ada SD Bus. Itu ada masuk. Jadi kita memang masuk gang. Jadi memang kalau dibilang strategis banget ya enggak. Cuman alhamdulillah selama ini kan kita berpikir bahwa untuk rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi Allahu alam lah untuk masalah rezeki. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bergerak di bidang baju-baju dan alhamdulillah banyak yang masih
mencari, istilahnya suka gitu. Dari jauh-jauh juga banyak yang kesini. Ya, kalau Cairo Baby Shop itu dijalankan oleh Mbak sendiri atau mungkin kerjasama sama teman-teman atau mungkin ada suatu bisnis keluarga gitu Mbak? Untuk keluarga memang kita rata-rata dari keluarga saya sendiri banyak yang jadi pedagang, jadi pebisnis sebenarnya dari kakak-kakak saya. Cuman untuk jenisnya macam-macam dokter. Jadi ada yang makanan, ada yang garment kayak menjahit spray gitu. Nah, sedangkan saya kan sendiri bergeraknya di bidang baju yang sudah jadi atau pakaian lah kan kayak gitu. Cuman banyak yang memang kakak-kakak itu juga berbisnis juga. Kalau itu Cairo sendiri, mungkin nama Cairo itu kan sama kayak nama daerah ya di Mesir, di Mesir ya, daerah mungkin khas dengan padang pasir. Kenapa kok memilih nama Cairo untuk bisnisnya Mbak Fitro? Insya Allah, jadi nama adalah doa ya dok ya. Jadi pengennya sekolah di sana. Oh begitu. Pengennya nanti anak-anak bisa sekolah di sana. Amin ya robbal alamin. Kalau tadi kalau nggak salah Cairo itu sama dengan namanya anaknya Mbak Fitro ya? Ya, yang kedua dokter. Berarti sekarang Mbak Fitro kesibukannya selain berbisnis apa aja nih Mbak Fitro? Selain berbisnis saya membesarkan anak-anak itu sendiri. Jadi yang handle kan untuk anak-anak mau les, mau sekolah ya memang saya standby di rumah karena memang suami kan juga jauh jadi berkala pulangnya gitu ya. Jadi saya standby untuk membimbing anak-anak sendiri. Ngoten dokter. Ya. Kalau tadi kita kan udah bahas nih soal Mbak Fitro sendiri pinginnya anak-anak itu sekolah di Mesir. Kalau dulu Mbak Fitro masih zaman beberapa tahun lalu nih yang masih usianya masih lebih muda. Iya. Dan tadi kita sudah dengar sendiri dari Mbak Fitro kalau dulunya Mbak Fitro ini perawat. Apa memang dari kecil itu Mbak Fitro itu ingin jadi perawat? Sebenarnya enggak dokter. Oh, gitu. Sebenarnya enggak. Jadi dulu itu saya ini pengennya sekolah di kampus seperti pada umumnya teman-teman. Nah, cuman karena waktu itu orang tua menginginkan ada anggota keluarga atau putranya yang pengen jadi perawat dokter. Lah saya sendiri ini anak terakhir. Oh gitu. Ya, jadi akhirnya saya yang istilahnya ya sudah siapa lagi yang membahagiakan orang tua. Akhirnya saya jalani walaupun bukan pilihan sebenarnya. Cuman alhamdulillah dengan kita berpikir orang tua itu kan cari uangnya juga susah. Betul. Lah ketika kita sekolah kita caranya membahagiakan orang tua ya dengan sungguh-sungguh gitu aja. Nah, dari situ akhirnya lulus, alhamdulillah. Ya kamlot juga hasilnya bagus dokter. Alhamdulillah. Karena doa orang tua. Dulu Mbak Fitro itu kuliah di mana Mbak Fitro? Kalau yang keperawatannya di D3 Keperawatan Darul Ulum di Jombang. Oh iya. Ya setelahnya itu saya ke Surabaya dokter. Jadi ke Surabaya. Sebenarnya waktu awal lulus dari D3 itu saya mencoba cari kerja. Iya. Akhirnya keterima di Rumah Sakit PHC Surabaya itu. Tapi saya memang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi. Jadi dari kerja itu saya pulangnya sekolah lagi di UNER. Jadi ujung ke ujung. Masya Allah, demi menuntut ilmu ya dibelah-belain ya Mbak. Iya, Padahal waktu itu pekerjaannya Mbak Fitro sendiri ya udah menuntut untuk nge-shift atau yang lainnya. Iya, betul. Jadi waktu itu kita di poli jalan. Jadi shiftnya itu ada 2 shift kan dok. Kalau poli jalan pagi sama siang. Saya sebenarnya juga dapat shift siang juga. Kita seumpama bisa bertukar sama teman, itu kita lakukan. Ketika sudah terpaksa enggak bisa tukar, otomatis ya gimana lagi kita akhirnya merelakan jadwal kuliahnya itu kita biasanya dulu itu masih titip tanda tangan, cuman diminimalisir dokter. Memang benar-benar kalau enggak bisa itu baru enggak ikut kuliah. Ya perjuangannya seperti itu. Waktu itu Mbak kuliah lagi sambil
bekerja sebagai perawat itu di bidang apa Mbak Fitra? Yang di mana deh dokter? Yang di UNER. Yang di UNER kesehatan masyarakatnya di AKK-nya dokter. Oh, jadi memang lebih ke manajemen. Sedangkan yang di perawatnya kita di poli, spesialisnya kan dokter. Jadi ya memang waktu awal asisten lah istilahnya, kalau dulu asisten dokter, ada dokter spesialis mata, orto, jantung, ya semuanya yang di poli itu. Jadi kita harus bisa membantu ya istilahnya gitu kan, kita partner kan sama dokter spesialis itu. Jadi istilahnya sama dokter-dokter itu kita lebih dekat. Akhirnya dari situ awal mulanya. Kalau bisa diceritakan dulu waktu Mbak bekerja di rumah sakit PHC itu sudah berapa lama? Terus juga mungkin pernah rolling di bagian apa aja? Mungkin kan nggak menentu ya, kadang kita bekerja itu saat ini, tahun ini kita bekerja di bagian poli. Oh mungkin kita nanti berubah di ICU atau dirawat inap atau di bagian yang lain. Ya waktu awal kita kan saya sebenarnya masuknya di poli spesialis dokter. Kemudian dengan berjalannya waktu itu ada rotasi atau rollingan itu saya ditempatkan di front office pendaftaran. Ya, jadi sempat di pendaftaran. Jadi ada beberapa teman yang istilahnya apa ya, yang saya sendiri jadi ketua tim lah istilahnya kalau dulu, penanggung jawab di front office itu. Kemudian dari front office kita pindah ke marketing. Oh, sampai pernah bagian marketing juga ya Mbak ya? Jadi kalau di sana itu kita enggak bisa minta kan dokter. Jadi bagian direksinya kan yang untuk menentukan betul. Jadi dari sana saya pengalamannya juga di marketing, pemasaran. Jadi ya alhamdulillah ilmunya sekarang dipakai untuk jualan. Kalau tadi ya dilihat ini sebenarnya pekerjaan Mbak Fitra ini sangat apa ya, dinamis ya, bisa terus juga sangat fleksibel gitu, dipindah-pindah di bagian ini, di bagian itu, dan bisa menghandle. Sebenarnya minatnya Mbak Fitra sendiri itu sebenarnya itu di bidang apa sih? Untuk peminatan, kalau dulu itu awalnya tidak berpikir untuk seperti saat ini dokter. Jadi kita berjalan ikut arah lah istilahnya, sesuai peluang yang ada. Betul, waktu itu memang pengennya berniat untuk bekerja gitu aja awalnya. Kemudian ketika bertemu suami itu karena memang kondisinya agak jauh ya dokter. Jadi saya untuk banyak pertimbangan yang harus saya ambil untuk memutuskan keluar dari rumah sakit. Sebenarnya sudah enjoy di sana sebenarnya, karena terakhir untuk jabatan istilahnya atau posisi dulu setelah lulus itu saya di komite medis, jadi sekretaris komite medis di rumah sakit PHC. Ya alhamdulillah, cuman ya beberapa pertimbangan yang sangat berat sehingga mau ndak mau akhirnya keluar resign. Iya, memang kalau kita sudah menikah, sudah punya suami dan anak, kadang kita itu apa ya, bukan bimbang, bukan apa ya, kayak menomorduakan, tapi kayak pilihan ya dokter. Pilihan ya. Iya, betul. Kita mau fokus ke anak-anak atau akhirnya tetap terus ikut suami atau tetap ingin berkarir, itu memang harus dipertimbangkan matang-matang ya Mbak ya. Betul sekali. Mungkin Mbak Fitra sebagai bekerja cukup lama sebagai perawat, apa sih yang paling terkenang saat Mbak bekerja sebagai perawat, atau merasa paling aku ini sebagai perawat itu benar-benar ingin totalitas untuk merawat pasien, atau ada lagi enggak yang membuat Mbak lebih termotivasi untuk menjadi perawat? Kalau sebenarnya ini ya, perawat itu kita lebih kontak erat dekat sama pasien dokter. Jadi benar-benar kita kayak keluarga kalau sudah merawat istilahnya gitu. Ya kita sendiri kalau jadi pasien pun kalau diibaratkan seperti keluarganya sendiri kan seneng dokter. Jadi lebih nyaman kan. Akhirnya itu yang akan membuat pasien itu kembali. Nah, karena kenyamanan pelayanan dan perlakuan yang kita dapat itu yang akan membuat kita kembali. Ada nggak kayak pasien mungkin yang paling Mbak teringat sampai saat ini, mungkin pasiennya itu awalnya Mbak lihat itu waktu datang kondisinya itu
mungkin kalau kita sebutnya mungkin tidak bagus gitu ya, kondisinya mungkin sangat drop sampai akhirnya itu Mbak rawat setiap harinya, terus akhirnya pasien itu sehat dan merasa sangat senang gitu dengan pelayanannya Mbak Fitroh. Ya, sampai saat ini ada beberapa pasien yang masih ini dokter, masih istilahnya kontak ya dokter. Oh Ya, iya. ada yang dulu itu sebenarnya kayak keluarga gitu loh dokter. Jadi karena memang saya kalau waktu bekerja totalitas istilahnya memang benar-benar apa kita utamakan lah untuk pasien tersebut. Jadi alhamdulillah beberapa pasien itu sampai ketika saya menikah datang, iya datang betul datang sebawa teman-teman yang berada di waktu itu di rumah sakit itu kan apa istilahnya karyawan rumah sakit yang sekiranya yang saya akrab itu dibawa ke sini, bawa mobil, disewakan mobil, saking akrabnya, disewakan mobil, dibiayai bensinnya sama mobilnya untuk datang di pernikahan saya waktu saya udah resign itu, saking ininya, saking senengnya istilahnya sudah kayak keluarga. Jadi ya memang apa yang kita perbuat saat kita melakukan hal yang baik dan juga memberikan pelayanan yang sepenuh hati, pasti juga hati orang lain akan tersentuh ya. Kalau merasakan ketulusan kita, sebenarnya ya apa yang membuat pasien nyaman dan merasa bisa mempercepat kesembuhannya ya salah satunya dari pelayanan kita sendiri ya Mbak Fitroh ya. Nggih, betul dokter. Mungkin bisa dilihat nih contoh nyata dari Mbak Fitroh bahwasanya kedekatan diri kita dengan pasien itu bisa mendapatkan hal baik lainnya ke depannya, betul ya Mbak Fitroh. Sampai saat ini juga kan saya juga termasuk loyal. Sebenarnya kan kita enggak pengen siapa yang pengen sakit kan gitu ya dokter. Betul. Cuman memang kalau kondisi harus berobat istilahnya harus menjaga kesehatan, kita utamakan sehat itu kan mahal. Betul. Jadi makanya hampir setiap minggu saya kesini untuk antar kontrol si ibu atau mertua juga kesini semua. Ada nggak sih Mbak Fitroh keinginan untuk suatu hari kembali berkarir menjadi perawat? Atau sementara ini fokus untuk menjadi perawat keluarga sendiri? Sementara saat ini alhamdulillah jadi apa ya, kayak ya bukan lagi perawat keluarga dokter. Jadi semua yang berhubungan di keluarga yang sakit minta saya ngantar. Jadi istilahnya enggak mau kalau umpama saya masih bisa minta saya ngantar. Ya terutama untuk yang sepuh ibu sama ibu mertua itu. Kalaupun ada keluarga juga seperti itu. Ponakan-ponakan itu kalau kontrol atau opname pasti menghubungi saya. Jadi alhamdulillah memang di rumah sakit NU ini banyak teman ya dok ya. Saya sendiri banyak kenal. Jadi umpama kesulitan apa gitu saya biasanya kontak ke teman-teman, minta tolong dong ini ponakan saya berada di UGD. Biasanya juga sama dokter itu sudah akrab gitu. Iya, sudah akrab. Beberapa udah punya WA-nya gitu, langsung saya WA, dokter ini ponakan saya minta tolong dibantu, biasanya gitu. Mbak Fitroh ini kan dan keluarga ini kalau bisa bilang ya sahabat setia, sahabat loyalnya RSNU. Kenapa sih kok memilih RSNU Tuban, sedangkan kan sebenarnya masih banyak rumah sakit lain di kawasan Tuban dan sekitarnya? Iya, awal mulanya memang kalau waktu datang dari rumah sakit dari Surabaya itu kan saya awalnya memang tidak tahu kualitas masing-masing rumah sakit ya dokter. Jadi dulu awal itu saya mencoba untuk beberapa rumah sakit itu saya coba pelayanannya, ternyata ya saya sendiri atau keluarga juga bilang kalau nggak kayak di rumah sakit NO, nggak berbau, biasanya kan berbau obat toh dok. Rata-rata itu ruangannya itu biasanya kalau di rumah sakit NO itu baunya nggak kayak rumah sakit, harum wangi gitu biasanya. Terus kemudian strategis juga dari tempat kita, gampang aksesnya, kemudian pelayanannya juga bagus. Untuk perlengkapan penunjangnya juga sudah lengkap lah kalau untuk di kawasan Tuban.
Ya itu yang bikin kita untuk memilih ke rumah sakit NU. Jadi selalu menjadi pelanggan loyal ibaratnya ya. Okay. Kalau Mbak, dari Mbak Fitra sendiri nih sebagai kacamata juga tenaga kesehatan gitu ya, memandang RSNU ini mungkin punya harapan-harapan atau mungkin masukan untuk kemajuan RSNU Tuban ke depannya gitu? Iya dong, pastinya karena untuk dokter-dokternya memang kan sudah istilahnya komplit nggih. Semua spesialis juga sudah ada di RSNU. Untuk alat penunjangnya juga sepertinya juga sudah memadai. Inginnya kalau seumpama beberapa kasus yang ada di rumah sakit ini, contohnya pasang ring itu kan sementara ini masih dikonsulkan ke luar. Jadi kalau bisa di rumah sakit NU juga bisa melayaninya. Jadi kan tidak usah jauh-jauh nggih, tidak jauh-jauh ke Surabaya. Oke, terima kasih banyak masukannya Mbak Fitro. Sama-sama dokter. Semua masukannya akan kami tampung dan diteruskan ke bagian manajemen. Siapa tahu mungkin bisa dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Amin. Jadi warga Tuban dan sekitarnya itu kalau bisa dilayani cukup di Tuban aja ya. Jadi nggak harus jauh-jauh keluar kota. Iya, nggih dokter. Mbak Fitro, mungkin ada kata-kata inspiratif yang mungkin ingin dibagikan atau yang membuat Mbak paling termotivasi agar teman-teman di rumah itu biarpun misalnya tidak harus bekerja sesuai bidang yang diminati, tapi pandai melihat peluang atau apapun yang diusahakan itu insya Allah akan berhasil gitu. Sebenarnya kalau untuk rezeki atau untuk kesempatan itu sebenarnya kalau kita mau bergerak itu kita pasti bisa. Sebenarnya kuncinya ulet sebenarnya. Pasti kalau kayak seperti kita berdagang pun ada naik turunnya dokter. Jadi kalau untuk niat kita yang kuat, kemudian pantang menyerah istilahnya gitu. Ya itu aja kuncinya sebenarnya ulet. Jadi enggak usah takut kalau untuk rezeki kan udah ada yang bagi. Iya, betul, terus kemudian kalau untuk kesehatan kan memang kesehatan itu mahal. Jadinya kita lebih harus preventif kan dok. Siapa yang mau sakit gitu kan, walaupun fasilitas lengkap, cuman kan kita pinginnya juga sehat, enggak sakit gitu dok. Oke. Berarti ini tadi kalau kita kutip nih dari kata-kata inspiratif dari Mbak Fitro, bahwasanya yang penting adalah kita ulet ya. Ulet dan berusaha keras. Terus juga yang penting adalah kita itu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan diingat bahwasanya kesehatan itu bukan hal yang murah ya. Betul. Harus diupayakan, jangan sampai kita sakit. Belum kita datang ke rumah sakit itu belum tentu untuk berobat, nggih. Belum tentu, nggih. Bisa untuk konsultasi kesehatan. Terus juga bisa untuk general check up. Harapannya kita itu belum sampai sakit, sudah tahu mungkin kita resikonya apa, bisa dihindari seperti itu ya. Betul dokter. Oke. Dari tadi kita ini udah ngobrol-ngobrol sampai mungkin udah mulai haus nih, boleh sambil diminum Mbak Fitro. Ini produk rumah sakit juga gitu. Iya betul banget, ini ada produk dari RSNU Tuban jamu. Jadi ini memang hasil produksi sendiri dari RSNU Tuban dan udah tersertifikasi halal, cuman karena ini labelnya aja belum diupdate. Tapi kami sudah melakukan sertifikasi halal untuk semua produk RSNU, baik cateringnya, terus rice bowl, terus juga jamu ini. Kayak gini yang memproduksi adalah bagian gizi kami. Jadi bisa diorder ngoten nih. Bisa diorder dan sudah terjamin kualitasnya, kebersihannya seperti itu. Monggo boleh sambil bisa diminum. Dicoba ini deh. Kan rasanya manis, asam, jadi seger gitu ya Mbak Fitro. Mbak Fitro sendiri suka minum jamu? Seger dok, ini rasanya juga untuk manisnya juga kan enggak terlalu manis. Jadi pas untuk ketutnya, asemnya sama manisnya lebih pas banget, enak. Oke, buat teman-teman yang ingin order jamu ataupun rice bowl ataupun catering sehat yang bisa disesuaikan dari kondisinya seperti mau menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, atau mungkin diet khusus untuk pasien yang ada gagal ginjal atau ada penyakit jantung, itu juga bisa. Nanti tinggal menghubungi instalasi gizi RSNU Tuban. Betul, menu sehat. Terus juga jangan lupa untuk warga Tuban dan sekitarnya yang ingin membeli perlengkapan bayi,
mungkin juga perlengkapan untuk orang dewasa juga ada seperti pakaian dan lainnya, bisa langsung aja kunjungi Cairo Baby Shop. Mungkin bisa dihubungi di mana, Mbak? Ada nomor WA sama Instagram juga ada dokter. Nomor WA-nya 089 89 40 4000. Oke, Untuk Instagramnya Cairo Baby Shop tanpa spasi dokter. Oke, sudah ada ya. Jangan lupa dicatat nomor WA-nya atau bisa kunjungin di Instagramnya untuk lebih tahu katalog produk apa aja yang dijual oleh Cairo Baby Shop. Jangan lupa kalau butuh kebutuhan sehari-hari untuk bayi, untuk orang dewasa langsung hubungi Cairo Baby Shop. Oke, teman-teman. Kan hari ini kita sudah kedatangan Mbak Fitroh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf harus meluangkan waktu di tengah kesibukannya Mbak Fitroh. Terus untuk teman-teman selainnya bisa juga request di bawah lewat komen ataupun bisa langsung hubungi sosial media dari RSN Utuban untuk merequest tamu selanjutnya siapa sih yang ingin didatangi di podcast kita. Terus jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar langsung tahu kalau kami punya video yang terbaru. Terus juga share ke teman-temannya. Dan cukup podcast kita hari ini. Kembali lagi di Nukleus Podcast RSN Utuban. Ngobrol santai dan maknyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.